ada yang salah, kamu boleh coret sendiri gitu. Kemudian nanti perbaiki harusnya yang seperti apa. Setelah itu kamu akan susun kembali surat lamaran itu dengan rapi dan jangan ada penebalan. Kemarin saya melihat masih ada yang penebalan-penebalan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang masih ada coretan atau kotor, silakan ya diganti kembali. Nanti akan saya buatkan ruang di KI 4 ya, KI 4, kamu nanti kirimnya ke sana. Oke, sudah dilihat? Ini ada yang baru masuk atau mau menyebutkan nama dan nomor? Ada yang baru masuk kah? Saya Bu, Muhammad Gifari. Gifari, nomor berapa? 21. Oke. Ya. Saya ingatkan dari pertama, saya ingatkan dulu kalau kita membuka iklan, tolong iklan itu diperhatikan perusahaannya. Pertama yang dilihat nama perusahaan itu apa. Kemudian kamu bisa menentukan kalau sebuah perusahaan atau sebuah lembaga, alamat yang kamu kirim itu kepada siapa gitu ya. Misalnya rumah sakit, kalau rumah sakit itu masih bisa direktur, masih bisa personalia, masih bisa pimpinan. Tapi kalau di situ misalnya toko, ya tidak direktur toko, tapi bisa pemilik toko. Kalau sekolah bukan direktur sekolah yang terhormatnya, tapi kepala sekolah, ya kepala sekolah. Kalau pribadi biasanya menggunakan nama. Kalau menggunakan nama, kita menggunakan kata sapaan bapak atau ibu. Itu di alamat. Ya, jadi nanti yang terhormatnya langsung kalau kata sapaan bisa pakai bapak ibu, tapi kalau jabatan tidak usah pakai bapak dan ibu. Kalau misalnya perusahaan ya, misalnya direktur, yang terhormat titik Direktur PT Kalangkabut misalnya. Tapi kalau perusahaan bisa personalia yang terhormat atau YTH titik kepala, bukan kepada ya, kepala personalia atau personalia PT Kalangkabut, begitu saja. Oke ya. Tolong di alamat tidak menggunakan kata kepada, karena masih ada yang menuliskan kepada YTH gitu ya. Tidak boleh kepada itu. Mengapa? Karena surat yang akan kita kirimkan langsung kepada orangnya. Ya, jadi kalau ada yang menggunakan kata kepadanya dicoret. YTH Direktur PT Kalangkabut. YTH ada titiknya, PT Kalangkabut. PT penulisannya tidak menggunakan titik. PT, P-nya besar, nya besar. Ya, tidak menggunakan titik. Ejaan yang akan kita gunakan, ejaan yang berstandar PUEBI, yang sekarang berlaku ya. Kita sebut PUEBI. Kalau dulu EYD, kalau sekarang PUEBI. Jadi kalau kamu nanti cari di Google yang berhubungan dengan ejaan, itu yang sesuai dengan PUEBI gitu. Penulisan yang tepat, nama gelar misalnya gitu ya, sesuai PUEBI gitu. Nah, itu kamu cari yang tepatnya yang mana. Ya, untuk orang yang kita tuju itu tidak perlu menggunakan nama gelar. Misalnya yang terhormat apa ya,
Bapak Dr. Andes apa gitu, tidak usah. Tidak perlu menggunakan, karena kita tidak menggunakan nama, jabatan tidak memiliki gelar gitu ya. Jadi langsung saja direktur gitu, atau pimpinan, atau kepala sekolah, atau pemilik. Jadi jabatannya yang kita sebutkan, tanpa menggunakan kata ganti, kata sapaan Bapak dan Ibu. Sampai di sini paham anak-anakku? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Itu baru ya, baru satu poin. Berikutnya, kata menuliskan nama jalan, itu jalan tidak boleh disingkat. Jalan langsung ditulis semuanya JALAN, karena masih ada juga yang tidak mendengarkan. Pada saat menulis jalan, di situ JALAN. Nah, kalau di dalam iklan itu tidak tertera nama jalan, misalnya di iklan kadang-kadang alamatnya PO Box gitu ya, karena dikirim gitu, surat lamarannya dikirim. Nah, kita ibaratkan bahwa kita akan menyampaikan surat lamaran itu langsung ke alamat gitu ya. Jadi kalau yang di situ alamatnya tertera PO Box, tolong kamu ganti dengan alamat yang kamu buat, yang kamu rancang sendiri, dan menggunakan kata jalan. Supaya kita latihan menggunakan kata tersebut gitu ya. Kalau nanti kamu buat lamaran betulan ya jangan diubah dengan alamat sendiri, gunakanlah PO Box gitu. PO Box itu sebenarnya alamatnya adanya di kantor pos. Jadi kantor pos itu tahu kalau PO Box itu alamatnya di mana gitu ya. Itu namanya alamat rahasia. Nah, kalau kita nanti kita munculkan alamat, kita buatkan alamat. Oke, sampai di situ ya. Usahakan jangan sampai terlalu panjang ke kanan, juga tidak terlalu lebar ke bawah ya, karena ya kita usahakan tiga baris cukup ya. Berikut salam hormat. Ya, salam hormat, dengan hormat. Itu boleh dimulai garis margin, boleh juga agak menjorok ke dalam. Kalau agak menjorok ke dalam berarti nanti paragraf-paragrafnya pakai alinea. Kalau di pinggir semuanya dari garis margin berarti tidak pakai alinea. Oke? Berikutnya salam pembuka. Perhatikan betul iklannya. Posisi apa yang tersedia di dalam iklan tersebut? Ya, posisi yang ditawarkan di dalam iklan. Kalau di iklan itu hanya ada satu, mudah kamu menuliskan pembukanya gitu. Nah, kalau iklannya posisi yang disediakan lebih dari 3, kamu masukkan saja yang kira-kira kamu mau ambil apa. Misalnya ada sales, ada manajer, kemudian ada sopir, ada cleaning service, ada administrasi. Kamu mau ngambil yang mana? Misalnya kamu mau ngambil manajer gitu. Maka nanti di pembuka suratnya yang kamu sebutkan boleh saja manajer saja, tapi menggunakan kata antara lain. Perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan ya antara lain tenaga manajer gitu. Jadi ada antara lainnya. Tapi kalau 2 atau 3 saja mau kamu masukkan di situ semuanya boleh di pembuka surat. Ingat ya, ini posisi yang tersedia pada lowongan pekerjaan tersebut. Kemudian jangan lupa di pembuka surat itu perhatikan betul sumber dari iklan tersebut. Dari mana sumbernya? Karena pembuka surat berdasarkan iklan itu informasinya harus lengkap. Sudah saya contohkan di surat lamaran. Perhatikan misalnya sehubungan dengan iklan lowongan pekerjaan pada harian. Nama hariannya ditulis dengan huruf kapital. Misalnya harian Kompas, maka Kompas itu K-nya harus huruf kapital. Kompasnya Kompas kapan? Tuliskan di situ Kompasnya kapan. Ya.
Sehubungan dengan iklan lowongan pekerjaan pada harian Kompas Iklan, perusahaan Bapak membutuhkan tenaga, antara lain sales manager misalnya, atau manager. Itu kalau lebih dari 3. Tapi kalau cuma 2, ya tuliskan saja manajer dan administrasi misalnya. Titik. Saya yang bertanda tangan bawah ini titik 2. Nah, itu lanjutannya masih lanjutan, jangan dilengkap atau jangan turun. Jadi lanjutkan, setelah titik lanjutkan, kecuali sudah pojok sebelah kanan. Ya. Ini kamu sambil ngoreksi lamaran pekerjaan kamu ya. Kalau nanti tadi ada tulisan Kompasnya misalnya kecil, ada misalnya pos kotanya masih P-nya kecil, nah itu dicoret, diperbaiki. Terus informasinya belum lengkap misalnya. Terus posisi yang tersedianya semua masih dituliskan. Oke. Saya lanjut, saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Di bawahnya identitas kita itu adalah uraian dari atas. Karena uraian, maka dia harus diawali dengan huruf kecil. Di situ terdiri dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, gitu ya. Pendidikan, semua diawali dengan huruf kecil. Kemarin masih ada yang menuliskan dengan huruf kapital. N-nya besar, P-nya besar, kemudian T-nya besar gitu. Itu semuanya kecil harusnya. Jadi nama N-A-M-A, N-nya kecil. Nah, tempat tanggal lahir yang tepat untuk WB, penulisannya tempat, koma, tanggal, T-A-N-G-G-A-L gitu ya, tanggal, bukan TGL. Saya ulangi, tempat, koma, tanggal lahir. Baru titik 2. Nah, nama kita kan harusnya diawali dengan huruf kapital. Maka kalau nama setelah N-A-M-A titik 2, Salma Fitri misalnya. Karena nama Salma Fitri adalah nama orang, maka diawali dengan huruf kapital. Ya. S-nya besar, F-nya besar. Begitu juga dengan tempat dan tanggal lahir. Jakarta itu kan nama tempat, maka dia J-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Nama bulan tidak boleh disingkat, tapi tulislah dengan huruf. Misalnya 27 Agustus, sekian titik-titik, gitu. Oke. Berikut, jenis kelamin. Jenis kelamin, kalau perempuan itu kata ya bukan istilah, bukan nama, bukan yang dilambangkan dengan sesuatu yang menggunakan huruf kapital. Maka jenis kelamin ditulisnya perempuan misalnya. Laki-laki itu huruf kecil. Ya, bukan huruf besar. Pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di dalam identitas adalah pendidikan terakhir. Kamu lihat di dalam iklan, di situ dibutuhkan pendidikannya apa terakhir. Misalnya S1 jurusan teknik. Nah, nanti kamu buatnya sesuaikan. Berarti pendidikan terakhirnya S1 dalam kurung jurusan teknik gitu. Ya. Kalau misalnya pendidikan terakhirnya SLTA, ya kamu silakan tulis di situ pendidikan terakhir SLTA. Ya. Oke. Terus alamat tulislah alamat yang lengkap. Tolong surat lamaran pekerjaanmu tulislah dengan namamu. Jadi di atas tidak perlu lagi nama. Nama itu sudah tertera di dalam identitas. Identitas yang kamu tuliskan, tuliskanlah identitas kamu di situ. Dan ingat, memilih lamaran pekerjaan, pilihlah yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi jangan laki-laki mengambil
lamaran pekerjaan untuk wanita dan sebaliknya. Nah, berarti harus teliti dulu membaca iklannya. Kalau iklannya tidak teliti, tiba-tiba udah selesai, jenis kelamin ini harus laki-laki. Nah, gitu. Ya, jadi kalau itu kan tidak memenuhi syarat dan sia-sia gitu ya. Jadi perhatikan betul iklan dengan teliti. Berikutnya tujuan. Nah, tujuan itu baru kita menuliskan keinginan kita apa ya? Keinginan kita mengajukan lamaran pekerjaan gitu ya. Setelah identitas, mengajukan lamaran pekerjaan sebagai manajer pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Bapak dan Ibu itu harus ditulis dengan huruf kapital. Mengapa? Karena menggunakan kata sapaan. Kata sapaan itu adalah kata yang menyapa. Misalnya Bapak, Ibu, Anda, ya saudara. Beda dengan kata kalau kata ganti. Kalau kata ganti menggunakan huruf kecil. Tapi kalau kata sapaan menggunakan huruf kapital. Bedanya ya, bedanya huruf kata sapaan dengan kata ganti. Ini saya contohkan yang kata ganti ya. Apakah hari ini bapakmu ada di rumah? Ya. Nah, kata bapak di situ adalah kata ganti. Ya, bapak di situ kata ganti. Tapi kalau saya mengatakan apakah bapak perlu bantuan saya? Nah, bapak di situ adalah kata sapaan karena saya berbicara langsung dengan orangnya. Ya, itu kata sapaan. Kalau kata sapaan berarti harus menggunakan huruf kapital. Kalau kata ganti menggunakan huruf kecil. Itu bedanya. Di dalam surat lamaran pekerjaan, kita berbicara langsung pada orangnya. Sehingga surat kita menggunakan kata sapaan, bukan kata ganti. Jadi semua yang menggunakan kata Bapak, Ibu, Saudara, Anda, diawali huruf kapital, walaupun dia ada di tengah. Oke ya, ini sudah sedetil ini saya sampaikan. Berikut, setelah kita mengajukan lamaran, tujuannya, kemudian kita masuk pada kualifikasi. Kualifikasi yang saya contohkan bukan berarti seperti itu bentuknya nanti yang kamu buat. Kamu kualifikasinya sesuaikan dengan permintaan iklan. Misalnya di dalam iklan kamu diminta misalnya memiliki terampil bernegosiasi misalnya. Ya, misalnya sales ya, bernegosiasi boleh, kamu masukkan di situ bernegosiasi, walaupun di contoh saya tidak ada. Misalnya siap ditempatkan di luar Jawa misalnya, kamu masukkan di situ siap ditempatkan di luar Jawa. Kalau punya pengalaman, masukkan punya pengalaman. Kalau di situ tidak diminta pengalaman, ya bisa saja kamu masukkan, bisa juga tidak gitu. Kemudian misalnya di situ saya contohkan fasih berbahasa Inggris. Kalau memang tidak perlu fasih berbahasa Inggris, nggak perlu dimasukkan kualifikasinya. Dan kalau memang tidak berfasih, tidak perlu dimasukkan. Jadi masukkanlah kualifikasi yang diminta oleh iklan tersebut yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mengapa demikian? Ya kita harus bisa memenuhi syarat dari permintaan perusahaan. Kalau nanti kamu mau misalnya mau lamaran pekerjaan betulan, kalau tidak memenuhi syarat, ya kamu cari dulu yang memenuhi syarat yang lain gitu ya. Nah, kualifikasi itu sebenarnya untuk memenuhi syarat, untuk supaya kita punya kualitas yang lebih baik dibandingkan pelamar-pelamar yang lainnya. Sehingga mungkin kita akan lolos seleksi. Nah, berikutnya lampiran.
Lampiran itu tidak harus lampiran seperti yang saya susun. Lampiran itu sesuaikanlah dengan kualifikasi yang kamu miliki atau permintaan perusahaan. Kalau misalnya tidak perlu foto, ya tidak usah gitu. Tapi biasanya foto itu bisa melihat siapa sih orang yang melamar ini. Yang pasti ijazah harus ada karena pendidikan terakhir. Ya. Kemudian nilai KTP untuk menyatakan tempat tinggal. Ya, kemudian daftar riwayat hidup untuk menyatakan identitas kita mungkin lebih diperhatikan dengan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu sama dengan CV. CV kurikulum vitae, ya, pakai CV kecil, tidak pakai tanda titik. Terus kalau CV perusahaan besar ya, CV itu perusahaan terbatas. Terus sesuaikan kalau di situ misalnya memiliki kendaraan, berarti kamu harus melampirkan SIM sesuai dengan kendaraan yang diminta. Misalnya memiliki kendaraan roda 2. Kamu di situ boleh saya memiliki kendaraan roda 2 dan memiliki SIM C misalnya. Nanti SIM-nya itu dimasukkan di lampiran. Sehat jasmani dan rohani berarti ada surat kesehatan. Berkelakuan baik berarti punya SKCK gitu. Nah, jadi lampiran-lampiran itu bisa dijadikan argumentasi dari kualifikasi yang kita uraikan di dalam lamaran pekerjaan kita. Jadi bisa jadi ada satu anak lampirannya banyak sesuai dengan permintaan dari iklan perusahaan. Tapi ada juga mungkin hanya beberapa saja sudah memenuhi syarat. Ya. Nah, setelah itu penutup, kita masukkan dulu kalimat harapan. Ya, besar harapan saya dapat diterima. Boleh redaksinya boleh saja beda, yang penting harapan. Dan harapan itu tidak berlebihan. Ya, contoh yang berlebihan ya, saya sangat membutuhkan sekali pekerjaan ini. Nah, itu berlebihan. Tidak perlu. Ya. Misalnya mohon Bapak dapat menerima. Tidak. Saya berharap Bapak dapat menerima. Atau saya berharap Bapak saya bisa bergabung pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, itu saja. Atau contoh yang saya berikan. Kemudian penutup itu kalau ya kamu lihat ya surat lamaran kamu, kalau masih ada yang salah dicoret-coret, kemudian nanti diperbaiki. Ini saya tidak satu persatu, sudah saya baca contohnya, saya lihat kesalahan yang pada umumnya terjadi. Ya, demikian penutup ya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat atau apa ya, lupa saya. Atas perhatian tidak perlu menggunakan kata gantinya. Mengapa? Karena kita harus menggunakan kata sapaan. Atas perhatian Bapak dan Ibu. Kalau menggunakannya malah salah. Ya, jadi langsung atas perhatian Bapak dan Ibu atau Bapak garis miring Ibu. Saya mengucapkan, ingat kata kerjanya kata kerja aktif. Masih ada yang saya ucapkan. Kalau saya ucapkan itu salah. Ya. Jadi saya mengucapkan, kalau diucapkan juga salah. Misalnya demi atas perhatiannya diucapkan terima kasih, itu salah besar. Ya, kalau dinilai itu nilainya kurangnya 20 gitu. Jadi kamu perbaiki atas perhatian Bapak, huruf kapital B-nya, garis miring Ibu, I-nya besar.
saya mengucapkan terima kasih. Langsung begitu saja, langsung sederhana, terima kasih. Tidak perlu sangat terima kasih, tidak perlu banyak terima kasih banyak, gitu. Tidak perlu. Hanya saya mengucapkan terima kasih. Nah, itu sudah. Oke, itu strukturnya dan teknik penulisan serta ejaannya. Nah, sekarang bagaimana cara menulisnya? Yang pertama, ya, kamu siapkan kertas double folio. Halaman pertama kamu beri garis kira-kira 2 atau sampai 2,5 cm untuk garis pinggir. Setelah itu mulai dari kolom pertama paling atas. Jakarta, jangan dimulai dari kolom kedua atau kolom ketiga. Mulai dari kolom pertama. Jakarta, 19 Agustus 2021. Lengkap 1. Ya, lengkap 1 di bawah, geser ke kiri ke garis margin. Tuliskan perihal. Terus lampiran. Setelah perihal dan lampiran kamu tulis, baru kamu beli titik 2. Titik 2-nya sejajar antara perihal dengan lampiran. Jangan perihal titik 2, lampiran titik 2. Tidak sama. Nah, itu nanti hasilnya berantakan. Jadi tulis dulu lampiran, perihal, kemudian berikan titik 2 yang sejajar. Setelah itu baru tuliskan isinya. 1 berkaskah, 2 berkaskah, kemudian di bawahnya perihal lamaran pekerjaan. Yaitu diawali dengan huruf kapital. Oke, berikutnya YTH mulai dari garis margin. Garis margin. Dah. Dan seterusnya. Kalau misalnya lampiran kamu banyak, kamu tidak cukup 1 halaman, maka kamu harus pindah ke halaman ketiga. Double folio itu kan ada 4 halaman. Ya. Jadi halamannya itu dilanjutkan ke halaman ketiga. Oleh karena itu halaman ketiga kamu beri garis juga pakai pensil supaya nanti bisa dilanjutkan. Kalau misalnya sampai penutup muat di halaman pertama, tapi tanda tangannya saja yang tidak muat, nah, pindahkan ke belakang dengan mengikutkan 1 kalimat penutup terakhir ke belakang. Jadi kalimat penutupnya yang terakhir, pindahkan. Menandakan itu bagian surat dari yang depan. Usahakan kalau bisa 1 halaman saja, kalau 1 halaman. Tapi tidak boleh melewati batas garis yang paling bawah. Kalau misalnya tidak muat paling bawah, pindah. Jangan sisakan tanda tangan itu juga 1 kolom. Minimal 2 kolom tersisa dan nama jelas di bawahnya. Kalau cukup, boleh 1 halaman. Kalau tidak berarti kita pindah. Oke. Surat lamaran ditulis dengan ballpoint warna hitam. Ya, warna hitam. Dengan tulisan bersambung dan perhatikan ejaannya. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang ingin bertanya? Halo, apakah masih ada orangnya di sini? Ya. Saya masih nggak ngerti yang lampiran sama perihal. Maksudnya kayak gimana? Lampiran dengan perihal. Perihal yang di atas. Iya. Perihal itu adalah masalah yang kita berhubungan dengan apa sih surat itu gitu. Maksudnya yang apa itu titik 2-nya. Kita tuliskan di situ ada kotak nomor 2 kan. Nomor 2 itu isinya lampiran dengan perihal, ya tidak? Iya. Di atas perihal, di atas lampiran, di bawahnya perihal gitu ya. Kita tulis lampiran.
biasanya kan lampiran titik 2 satu berkas gitu kan? Iya. Nah, kamu tulis dulu nih lampiran. Terus di bawahnya kamu tulis lagi perihal. Mengapa kita tulis itu baru titik 2? Supaya titik 2-nya sama. Atau boleh saja kamu tulis lampiran titik 2, kemudian perihal titik 2, tapi titik 2-nya sejajar atas dengan bawah. Oh iya, ngerti, Bu. Udah, Makasih. paham? Ya. Iya. Jangan sampai nanti karena jaraknya tidak sama, terus titik 2-nya jadi tidak sama gitu ya. Kan hurufnya beda tuh banyaknya. Jadi nggak apa-apa dia agak sedikit, yang penting sejajar ya, titik 2-nya harus sama. Supaya beruntun. Begitu juga nanti di identitas. Di identitas itu titik 2-nya yang sama gitu. Jangan nama di situ langsung Adelia misalnya, terus tempat tanggal lahir titik 2-nya jauh gitu. Jadi tulis dulu tuh identitasnya, baru diberi titik 2, titik 2. Jadi titik 2-nya nanti semua sejajar, dari atas sampai ke bawah tuh sama jaraknya gitu. Paham yang saya maksud? Oh, Bu. Ibu Regina mau nanya, Bu. Oke, silakan. Ibu, kalau misalnya di lamaran lowongan pekerjaan itu iklan lowongan pekerjaannya nggak ada alamatnya gimana, Bu? Nggak ada alamat tempat Dan kerja. coba karena kita lagi latihan menulis alamat, kita buatkan alamatnya. Terserah kita. Kita buat, kita karang alamatnya gitu yang menggunakan kata jalan. Oh, Oke? oke, makasih, Bu. Ada lagi? Nama, alamat, tempat tanggal lahir, ya, pendidikan, itu semuanya di garis margin ya, jangan agak menjorok ke dalam. Jadi dia mulainya dari garis margin. Jadi di pinggir semuanya. Selama ini kan yang kita lihat seperti undangan tuh kan ke dalam kan. Nah sekarang enggak, kita keluar di pinggir. Oke, ada lagi? Ibu, saya mau nanya. Ya. Kalau yang pendidikan terakhir, saya S1 hubungan internasional gitu, Bu. Yang ditulis Ya. S1 atau sarjana hubungan internasional. S1 aja dalam kurung hubungan internasional gitu. Atau boleh jurusan hubungan internasional. Ya, S1 dulu. Oke, ada lagi? Ya, diperiksa yang sehubungan dengan surat lamaranmu biar nanti menulisnya tidak bingung. Ya. Sebenarnya saya mau kamu mengerjakan soal dulu ya, soalnya sudah saya siapkan. Tapi kita kan sekarang hari ini ininya di Zoom ya. Kalau nanti kita keluar, masuk lagi ke Zoom bolak-balik gitu. Nanti kamu kan masih di Zoom soalnya. Takutnya nanti kamu tidak bisa masuk, tidak masuk kelas gitu kan. Jadi ya udah saya pertahankan memperbaiki dulu. Sebenarnya mengerjakan soal juga tidak terlalu banyak waktu karena cuma 10 soalnya. Nanti bolak-balik, kita tidak bisa bebas bolak-balik Zoom. Oke, ada lagi yang bertanya? Adakah? Sudah paham semua? Ingat nanti kalau sudah selesai, garis pinggir yang tadi kamu buat pakai pensil, tolong dihapus bersih. Kalau tidak dihapus, itu bisa kurang nilainya. Karena kalau kita buat surat lamaran, tidak ada garis pinggirnya. Garis pinggir itu sebagai alat bantu. Nah, kita hapus garis pinggirnya yang rapi. Kalau ada 2 halaman, silakan foto 2 halaman. Kemudian kamu buatkan kolase.
Ya, kemudian masukkan ke KI 4. Nanti saya buatkan KI 4-nya. Oke, cukup? Tidak ada pertanyaan? Siapa lagi yang belum absen? Yang belum absen? Yang ketinggalan? Halo, Saya Bu, Aufa. Opa. Kenapa Opa telat? Siang Bu. Siangan. Ayo dong, udah gini hari masih kesiangan aja. Iya Bu. Ayo. Siapa Bu, lagi? Sabili, Bu. Sabili kemana aja Sabili? Jangan terus, Bu, saya, Bu. Sabili jangan kebiasaan dong nih. Kamu kalau udah saya data sampai akhir Agustus bisa jadi orang tuanya harus dipanggil ke sekolah nih. Jangan, Bu. Makanya saya jaga-jaga kamu. Habis jarang ketemu kamu juga. Kan kesiswaan sama BK punya absen kamu. Ya saya. Ya, Bu. Jangan sering tidak muncul ya. Di tadarus apalagi tuh nggak muncul. Iya, Bu, jangan mulu, saya, Bu. Ya itu kan soal kebiasaan gitu. Bisa diubah kalau kamunya mau. Dari kita dulu ya, Kalau kitanya mau, insya Allah. Sama halnya kalau kita mau pergi, kalau kita niat, oh iya mau pergi, pasti kita bisa bangun sesuai dengan waktunya gitu. Ya, Sabili ya. Iya, Bu. Ya, siapa lagi nih? Fadli yang izin siapa? Fadli Mu'ima dengan? Saya Bu, Siapa tuh? Haikal Firdaus. Firdaus. Kenapa tadi udah masuk kok keluar? Iya tadi dia agak tadi disuruh dulu tapi terus keluar sendiri gitu. Kan saya suruh ke itu, ke ruang umum, Zoom-nya. Keluar sendiri. Haikal Firdaus. Oke. Ada lagi? Saya Bu, Siapa? Hafiz. Fis. Kenapa Fis? Telat. Fis, Jelek Bu, kenapa telat? sinyalnya tadi bermasalah. Cari dong. Ini loh, di Jakarta kita. Ya Fis? Kamu harus cari solusi gimana caranya tidak kendala sinyal. Kalau sinyal itu cuma sekali-sekali, mungkin iya, karena memang pada umumnya. Tapi kalau setiap saat orang bisa lancar, harusnya kamu juga bisa gitu. Ya. Ini Hegel nggak ada ya? Anissa Hapsari, izin ya. Oke, anak-anakku. Karena kamu nanti tetap di Zoom, kamu boleh memperbaiki surat lamaran pekerjaanmu. Nanti saya buatkan di KI 4-nya. Kamu silakan memperbaiki dulu, ya, memperbaiki surat lamarannya. Nanti kita sampai jam berapa? Jam 9 ya? Jam 9, saya cek kembali. Karena kamu kelasnya langsung ke Zoom lagi, tidak perlu keluar. Tapi ya bolehlah, apa maksudnya, lebih leluasa kamu sambil memperbaiki. Kalau ada pertanyaan, boleh kamu tanya saya lewat WA atau lewat sini juga bisa. Saya standby di sini ya. Karena nanti saya juga kelas berikutnya di Zoom juga. Oke, silakan kamu selesaikan dulu surat lamarannya, perbaiki. Kalau nanti mau bertanya, ada kesulitan, silakan tanya. Ya, oke? Ini kelihatannya IPA 2 kurang aktif, kalau ditanya nggak nyaut ya. Bagaimana? Bisa?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Perlu dipalu. Ya, silakan. Silakan perbaiki dulu, lihat lagi yang salah-salah tadi, lihat lagi iklannya atau iklan ini susah diwujudkan, misalnya tidak memenuhi syarat, pilih. Satu lagi saya ingatkan, jangan pilih lamaran pekerjaan untuk laki-laki, untuk yang perempuan, dan jangan perempuan milih gimana ya? Kalau iklannya untuk laki-laki, perempuan jangan ngambil itu gitu. Dan sebaliknya, kalau iklannya tenaganya untuk laki-laki ya untuk laki-laki, kalau perempuan ya untuk perempuan gitu. Jangan diubah. Gimana nih ubah iklannya ya? Jangan diubah iklannya gitu. Ya, surat lamarannya yang disesuaikan. Oke, silakan punya waktu 30 menit untuk memperbaiki dan saya standby di sini kalau kamu mau bertanya. Oke, silakan.